ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya karena percaya Ali bukan coba diskon rekaman dhuwur bukan. Wa ila jamil anbiya mursalin wa alihi wa sahbihi tabi'in wa tabi'in wa khulafa rasyidin wa jamil awliya wal ulama warasatul anbiya wa mursalin wa jahadil malaikatil mukarrabin musallibil hadal kitab Syekh Hasan Azam Menji al-wajadna wa hadina wa ba'ana syaifina wa syaifina syarafuna wa lahanina wa ba'ana hadal kitab tarmajal hadal kitab syahidah berhadal yang jajuli wa sudu wa kurim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama sarful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa allati yastahiqqul karamata indallahi ta'ala was-sa'adata was-sa'adata wal-abadiyah kama qila li Muhammad bin Hasan ibnu kama qila li Muhammad bin Hasan bin Abdullah rahimahullah alaih. Walamma wa innama sarful ilma lan satamane apa iku keutamaan ilmu. Wa innama sarful ilmi likaunihi wasilatan. Keutamaan ilmu yang bisa dijadikan sebagai wasilah kepada ketakwaan, ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian dengan ilmu itu dijadikan sebagai landasan atau menghantarkan seorang itu menuju ketakwaan. Ilmu yang seperti itulah ya yang membuat seseorang itu berhak untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Menoleh ya. Jadi ketakwaan yang dilandasi oleh ilmu, orang yang bertakwa dengan ilmunya atau dengan ilmunya kemudian dia bisa bertambah takwa, orang-orang yang seperti itulah yang berhak allati yastahiqu mahaqi sab'allati al-karamata ing kemuliaan indallah ing sisi Gusti Allah Ta'ala ya. Karena banyak ilmu yang dengan ilmu itu orang tidak semakin takwa. Pemahamannya seperti itu. Oke, akeh wong pinter, banyak orang berilmu, tapi dengan ilmunya orang itu tidak bertambah takwa kepada Allah. Dengan ilmunya dia tambah jumawa. Dengan ilmunya dia semakin merasa hebat. Ya. Ilmu yang menghantarkan ketakwaan dia itulah yang membuat dia berhak untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sampai itu dia berhak pula mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ya, kebahagiaan sing abadi. Sa'adatu al-abadiyah, langgeng. Kamakila kalau dengan diterangkan seperti sebagaimana disampaikan oleh Kiai Muhammad bin Hasan bin Abdullah rahimahullah alaih. Kiai Muhammad bin Hasan menyampaikan dalam sebuah syairnya,
ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Ta'allam sinawa sapa sira, belajarlah engkau, carilah ilmu. Fa innal ilma, maka satemene ilmu, karena sesungguhnya ilmu iku zainun, iku dadi pepais, perhiasan di ahlihi mari wong sing duwe ilmu, pemilik ilmu. Berilmulah kalian, belajarlah kalian, karena sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi orang yang memilikinya. Perhiasan, ya. Wa fadlun, dan jadi keanugerahan, keutamaan, ya, kelebihan. Wa unwanun, dan menjadi penolong likulil mahamidi, maring saben-saben keterpujian, ya, menghantarkan orang, membantu orang, ya, untuk menjadikan orang itu menjadi sosok yang dibanggakan, ya, yang dipuji-puji. Boleh. Ilmu memiliki peran penting, ya, punya peran yang sentral bagi keberhasilan seseorang. Bagi keberhasilan seseorang. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses, ya, di dunia, ya, barang siapa mengharapkan kesuksesan dunia, maka itu ada pada ilmu. Begitu juga kalau engkau ingin sukses akhirat, maka kesuksesan itu bisa diraih dengan ilmu. Dan jikalau engkau ingin sukses dunia akhirat, maka itu pun dengan ilmu. Boleh, ya. Sentral ilmu ini. Ilmu itu jadi sentral. Karena manusia menungso kita hanya sebagai seonggok nama, hanya seonggok nama. Artinya nama manusia ini jenenge tok. Kalau hanya seonggok daging, ya, bukan seonggok nama, jenenge mung menungso, ya, tapi gak iso apa-apa, maka hilang kemanusiaannya. Nah, masalah seonggok nama atau kita sebut sebuah nama ini akan tampak berarti nama itu apabila di antara huruf-huruf nama itu terselip ilmu, terselip ilmu. Abdul Malik, Abdul Malik. Ya biasa akeh wong jenenge Abdul Malik. Akeh wong jenenge Abdul Malik, ya, akeh. Dan tidak ada istimewanya. Tapi begitu nama atau di antara huruf-huruf Abdul Malik itu tertera atau terselip keilmuan atau ilmu yang dimiliki, maka
Abdul Malik dengan selipan-selipan ilmu itulah yang banyak dipandang dan dikenal orang. Abdul Malik ahli matematika, Abdul Malik ahli bahasa, Abdul Malik orang yang mumpuni dalam hal pertanian, Abdul Malik orang yang mengerti tentang rumus-rumus perkalian dan macam-macam. Maka Abdul Malik dengan keahlian dan ilmunya itulah yang kemudian dikenal. Ya, Abdul Malik siapa? Bapak ekonom. Kenapa kok disebut bapak ekonom? Ya karena Abdul Malik lah yang pertama meletakkan rumusan-rumusan ekonomi modern, ya, di misalnya di mana? Di Indonesia, di Amerika, di India misalnya kan itu. Maka orang akan nanyakan, siapakah bapak peletak, bapak ekonomi Indonesia? Orang akan menyebut Abdul Malik. Abdul Malik. Ya. Ini perhiasan. Ilmu itu kemudian menghiasi nama itu yang tidak moncer, yang tidak terkenal, yang tidak ada kilaunya sebelumnya, menjadi banyak dikenang orang, dipandang orang, akhirnya dielu-elukan sama orang. Wah, Abdul Malik kemana-mana disambut sama orang. Bukan karena Abdul Maliknya, karena ilmu yang disandangnya. Ya, maka betul apa yang dikatakan oleh Kiai Hasan ini, fa innal ilma zainun li ahlihi. Maka orang yang berilmu itu adalah orang yang tampak indah karena selalu berhias dan terhiasi oleh ilmunya. Dimanapun dia datang, di situ dia dikerubuti orang. Banyak orang minta tanda tangan, banyak orang minta foto, banyak orang minta kenang-kenangan. Kenapa? Karena keindahan hiasannya. Tuh ya, hiasannya. Allah, Masya Allah. Ya, maka unsurnya yang penting sini tak alam sinawo. Sinawo, golek ilmu. Karena ilmu itu tidak ujuk-ujuk teko. Bukan tiba-tiba datang, bukan tiba-tiba ada. Harus ada upaya. Kalau ada ilmu laduni ya memang ada, tapi itu kan tidak bisa dicari. Tidak bisa dicari. Ya. Gaya arek saiki santri-santri kan ngono. Apa gak sekolah? Oh, sekolah laduni ana sing poso. Ya tirakat ilmu laduni, tidak bisa ditirakati ilmu laduni itu, tidak bisa. Itu hak progresif Gusti Allah itu. Ketika Allah menghendaki seseorang bisa, seorang mampu, seorang pintar sekalipun, Allah yang punya kehendak. Awake dhewe tidak oleh angen-angen itu. Apa mulai sampai ngelakoni poso, golek ilmu laduni. Ya gak ketemu ladune, ketemu idune doi. Ya. Allah, Masya Allah menelik. Ojo turu, Masya Allah, apa ngenteni ladune ya Allah. Ya. Kudu ana upaya. Wafatlun dan jadi anugerah, jadi keutamaan. Ya, jadi penyebab seorang itu menjadi diutamakan. Ya, betapa kursi itu selalu disediakan untuk orang yang berilmu. Semua orang ketika duduk seminar, ketika orang duduk pertemuan di hadapan dengan halayak yang ramai, pasti ada 1-2 kursi khusus untuk siapa? Untuk mereka yang berilmu. Orang berdesak-desakan mulai pagi sampai siang, ya, berkerumun
dibelani, desek-desekan, panas-panas dibelani. Begitu ngumpul semua, apa yang dicari, apa yang ingin dia lihat, ternyata suara menyampaikan, para hadirin mohon untuk berdiri untuk menyambut kedatangan Kiai Haji Profesor Doktor atau siapapun ya, yang kita selalu tunggu-tunggu arahan fatwa dan pencerahannya ya. Orang yang ditunggu-tunggu inilah bukan karena sosoknya, nek wonge padha mangan segoi ya, baju pakai sama kainnya, minum sama airnya, tapi karena keilmuan yang dia miliki, maka orang itu mendapatkan porsi yang lebih daripada orang lain. Ya, Masya Allah, banyak gaji ya, kedudukan, jabatan, golongan seseorang ini ditentukan oleh keilmuannya ya. Lulusan SD masuk akabri, lulusan SD masuk jadi pegawai, jadi tentara, itu kopral. Kopral. Masuk SMP dhuwure kopral. Ya. SMA di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Sarjana di atasnya lagi. Golongan gajinya pun begitu. Awakmu masuk nang pabrik lulusan ijazah SD, buruh. Gawe ijazah SMP, jadi supervisor atau apa, jadi ketua buruh. Ya, ketua buruh. Gawe ijazah SMA, supervisor. Lalu itu naik. Ya. Ditentukan oleh apa? Ilmunya, bukan karena usianya. Awakmu mlebu ya nang tentara umur 20 karo umur 26 itu padha ae. Nek lulusan SMP tetap kopral. Begitu deh. Ya, tetap kopral. Allah, Masya Allah. Sinau, Masya Allah. Belajar, dan di dalam belajar itu jangan ada kata tidak bisa. Ya, jangan ada kata tidak bisa. Jenenge wong sinau itu pasti gak iso untuk belajar menjadi iso. Ya. Mulai di dalam hal mencari ilmu jangan ada kata tidak bisa. Maka rumusnya adalah manjadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan menemukan. Nek sinau temenan ya pasti iso. Ya. Allah, Masya Allah. Maka kadang-kadang memang apa itu membingungkan kalau kita bicara apa itu di negeri ini ya. Ketika membuat aturan-aturan tes rekrutmen masuk sekolah, ini di kadang-kadang ya nggak logis. Kenapa saya katakan nggak logis? Sing diterima itu sing tesnya lulus, sing pintar. Ya, sing tesnya lulus. Sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah favorit ya banyak direbut sama orang itu. Ternyata menggunakan tes metodenya seperti itu. Dia bikin kriteria, bikin parameter, kalau tes
mata pelajaran tertentu dengan nilai tertentu, maka dia masuk. Kalau orang tidak dapat menilai di atas atau setara dengan nilai yang ditentukan, dia tidak boleh masuk. Ya. Sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah favorit sih diterima sing pinter-pinter tok. Menilai. Kalau itu yang terjadi, pertanyaannya begini, terus yang bodoh sekolah nanti. Sekolah-sekolah kuwabe gawe tes, ya, sing tesnya lulus diterima, sing tesnya gak lulus gak diterima. Lah kemudian sing tesnya gak lulus, sing bodoh-bodoh, ya apa ya terus tambah bodoh, apa dijarno bodoh. Wong sekolah itu memang tempatnya orang bodoh untuk memintarkan awake. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya di Indonesia ini mau sekolahan gak usah tes-tesan. Mau sekolah negeri, sekolah apa itu gak usah tes-tesan. Di tes itu kalau sudah dikasih ilmunya, ya, dikasih ilmunya itu dites kemampuannya, kompetensinya bisa ndak dia belajar kemarin, mesti ngono. Bukan katanya melbu dites, lah wong katanya melbu katanya sekolah golek ilmu kok dites, ya kata goblok. Ya. Gitu. Akhirnya kuwabe kalau melok, pondok-pondok ya melok model tes ngono iku. Anak pondok melok-melok tes-tesan terus wong sing bodoh-bodoh arek sing utek guru nyantol-nyantol terus sekolah nang ndi? Mondok nang ndi? Ini loh ya, kadang-kadang sesuatu yang dikatakan baik itu belum tentu baik, belum tentu benar juga. Kalau memang niatannya itu untuk menyesuaikan dengan ruangan yang ada, istilahnya jangan dengan tes kompetensi, dengan kemampuan begitu, ya, tes administratif sajalah, ya, tes administratif kalau perlu diundi itu diundi apa sing teko isu jam sakmene iku tes ya diterima mesti ngono ae, ya. Loh, apa nak terpikir olehmu seperti itu nih? Wah, arek-arek sing tes gak diterima itu terus sekolah nanti, golek pinter, golek ilmu nanti terusan. Lek kabeh sekolah ditolak. Masalah. Ya, makanya dulu mbah-mbah dulu itu jauh ngono, ojo nolak santri. Ojo nolak santri. Wong santri ku mondok kepingin pinter, aja ditolak. Ya, ditolak, ngono le. Nek aku nek pondok aku pingin pondok dhewe tak model ngono ngono santri. Ya. Anggon-anggone. Allah masyaallah. Ya beda dengan tes kepegawaian. Kalau tes kepegawaian adalah orang yang dituntut untuk mampu punya keilmuan tertentu. Kalau nggak punya nggak bisa gitu, itu wajar. Mau sekolah kok dites. Ini loh yang kadang-kadang nggak logis. Nggak logis. Nah, kembali lagi ya, pentingnya ilmu itu ya, pentingnya ilmu, masya Allah, pentingnya ilmu, ya. Maka kalian juga ketika kalian memiliki kemampuan, maka kalian harus berusaha untuk menyebarkan ilmu yang kalian punya. Ya, ngalilah lembaga dengan caramu, sebisamu, ya. Jika orang lembaga, ya personal, kamu datang ke tempat-tempat di mana daerah-daerah yang orangnya susah untuk belajar karena faktor-faktor ekonomi dan macam-macam. Ya, maka saya sering tergugah ya melihat berita-berita tentang relawan-relawan anak-anak muda yang kemudian datang ke daerah-daerah pelosok untuk mengajari anak-anak orang pedalaman. Nah, anak-anak pedalaman.
Pinter, Masya Allah. Ganjarannya luar biasa itu. Luar biasa. Mulianya seperti itu, mulia teman warak. Orang yang seperti itu mulia sekali. Masya Allah, Masya Allah. Dengan ilmu ilmu itu unwanun likulil mahamidi. Ya, ini akan menolong menghantarkan kita ya kepada setiap apa itu keterpujian yang menyebabkan orang dipuji itu karena ilmunya. Ya. Ya. Apapun dimanapun kalian harus belajar, sinau. Karena ilmu itu tidak semata yang tertulis. Ya. Unsur-unsur indera yang kita miliki, mata kita untuk belajar dengan apa yang kita lihat. Dengan apa yang kita lihat. Apa yang kau lihat? Keadaan. Belajarlah dengan keadaan. Ya. Alam lingkungan pelajari. Belajar ilmu kehidupan. Boleh. Ada tulisan kau baca tulisan. Ya. Belajar kauniyah. Belajar tadabbur alam. Pelajaran. Lihat ombak, lihat pohon, lihat batu. Ya, ilmu semua. Nek gelem delok mata ilmune, sebab gak gelem delok gak ketok ilmune. Gitu deh. Kemauan untuk melihat ini akan melahirkan pengetahuan. Ya. Kamu tidak akan pernah melihat bahwa batu itu ada sesuatu yang baik karena kamu tidak pernah melihat batu itu dengan sebenar-benarnya. Kalau kamu melihat batu itu apa, kamu akan tahu bahwa di batu itu ada unsur-unsur mineral yang hebat. Mineral yang hebat. Ya. Bahkan di batu itu ada obat-obatan. Obat-obatan. Ya. Watu, tahu batu. Itu kan obat-obat ini. Ya. Gimana caranya kita memahaminya? Bahwa di dalam bumi itu adalah mineral-mineral. Ya. Kandungan-kandungan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ya, kemudian mineral yang menggumpal itu yang bagus itu ya batu itu. Itu kandungan dosisnya tinggi. Ya, dosisnya tinggi. Kalau nek gak percaya, ya, nek duwe wong duwe kanca lara panas, sakit panas atau lemah tenaga itu, kamu geruskan batu yang hitam, kamu geruskan, kamu lembutkan. Karena kalau diuntal batu langsung pencerahannya agak susah. Kamu geruskan, kamu minumkan 1 sendok kecil. Itu jauh lebih bagus daripada kamu minum obat kuat. Nah, jangan sering ngobati orang dengan batu. Batu. Bahkan abdi saya sendiri waktu sakit beliau, saya kadang-kadang saya geruskan pakai batu apa? Batu akik kandungan rubi, saya gerus obat beliau. Ya. Tuh. Jadi kenapa? Karena kita mau melihat sehingga kita bisa memahami di dalam kandungan itu ada pengetahuan yang baik, yang baik. Boleh. Ini contoh kecil ya. Masya Allah. Ya. Kita membaca dengan mata yang bisa kita melihat. Kita mendengar, kita bisa juga banyak ilmu yang bisa kita dengarkan. Ya. Di dalam suara-suara itu ada ilmu. Dalam suara-suara itu ada ilmu.
Mana dengan suara itu bisa menenangkan hati, mana suara yang bisa membuat orang emosi, mana suara yang membuat orang bisa relaksasi, mana ini soal mulai paham suara. Ya. Ya. Ini masalah. Ada orang yang menggunakan terapi suara. Terapi suara ketika untuk menyembuhkan orang yang sakit mental. Terapi ini mbek suara toh. Terapinya dengan suara. Melalui pendengaran. Melalui pendengaran. Masalah ya, masya Allah. Kabeh semua bisa dipelajari asal kita mau belajar. Ya, jadi konsepnya sini ta'allam, sinau. Ya. Maka saya paling apa itu paling getun ya, kecewa kalau mendengarkan ada santri, ada anak muda yang kemudian putus asa di dalam belajar. Ini rasanya saya kok getun ya. Orang arek mutus kuliah, ketika kuliah merasa berat, itu rasanya masya Allah ya. Apa yang diberatkan? Saya nggak mampu loh, jenenge kuliah, jenenge sinau, jenenge mondok itu karena nggak mampu supaya jadi mampu. Kalau di tengah jalan kamu mutus merasa nggak mampu, maka saat itu juga kamu telah memutuskan harkat dan nyawamu. Harkat dirimu telah kau putuskan, nyawamu tak kau sambungkan. Sebab nyawa itu sambungannya masa depan. Nyawa itu sambungannya masa depan, dan masa depan itu hanya berlaku dan bisa ditempuh dan bisa dimasuki khusus oleh orang yang berilmu. Wong nek gak duwe ilmu gak bisa masuk masa depan. Tuh, tiketnya masa depan, masa yang akan kau datangi ini ilmu. Loh. Hanya orang-orang yang punya ilmu lah yang punya kesempatan, punya kursi, punya porsi untuk masuk masa depan. Masa depan adalah perubahan. Maka orang-orang yang berilmu lah orang yang bisa mengikuti perubahan, yang orang akan bisa dapatkan peran-peran yang dibutuhkan oleh masa depan. Ya. Mereka ada ilmu, tengah-tengah dolak. Dia akan tergilas oleh kebutuhan, oleh keadaan masa depan itu. Nah, santri tidak boleh ngono, santri jangan sampai seperti itu. Ya, kalian ini adalah yang punya masa depan, yang punya masa depan. Jadi semangat sinau. Apapun keadaan saya seusia seperti saya ini ya, saya sudah 50 lebih, insya Allah saya tidak pernah berhenti membaca. Sik moco, apapun saya baca. Ya, kenapa? Saya kan merasa belum banyak tahu. Betul ya? Lah kalian yang muda-muda kok males sinau itu kadang-kadang ojo, masya Allah. Ya. Ambil kemanfaatan, bisa belajar sekarang mungkin tidak dengan buku ya, kamu baca dengan gadget kamu ya, lewat kamu apa itu internet bisa ya, dan itu bagus, itu lebih efektif kalau memang kau gunakan untuk belajar. Gadgetmu dengan buat main game dok, main game WA-an ya. Lebih manfaatkan untuk mengembangkan potensi keilmuan yang kamu punya. Belum boleh. Ya. Allah, masya Allah. Ini wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Wakun lan ono sira mustafidan hale ngalap wong sing ngalap faedah
selalu mengambil manfaat kula yaumin dalam saben-saben dina ziyadatan hale tambah. Jadikan dirimu orang yang setiap hari selalu menambahkan faedah, mengambil manfaat, mengambil faedah, tambah terus. Ya, jadikan dirimu sebagai sosok yang selalu mencari ya dalam ilmu setiap hari. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, saben dina tambah. Ya, minal ilmi, saking ilmu. Jangan cepat puas. Aja cepat puas. Ya. Khusus dalam kaitannya dengan ilmu manusia tidak boleh merasa cepat puas. Tidak boleh. Ya. Ketika seseorang puas dengan apa yang dia punya, ilmu yang dia punya, maka orang itu sudah menghentikan hidupnya pada saat itu juga. Wis cukup, aku tak menai. Wis mari. Berhenti, dia tidak akan ikut terlibat dalam putaran berikutnya. Etape itu dia akan berhenti. Padahal dalam kehidupan itu etape terus berputar, terus berjalan sampai finishnya kita mati. Kita yang mati, tapi ilmu yang ada tetap berputar sampai kiamat. Sampai kiamat. Dan kita tidak boleh terlalu fokus dan egois bahwa ini cukup pada diri kita. Kita punya anak, kita punya turunan, kita punya generasi. Maka kita harus menularkan kepada anak dan generasi kita untuk tetap masuk dalam etapa-etapa berikutnya sampai kiamat. Artinya apa? Kamu tahu kamu bisa, maka tularkan kepada anak turunmu, tularkan pada generasimu, agar anak dan generasimu itu ikut berputar dalam putaran etapa-etapa berikutnya dalam kehidupan ini. Wala waziratun wizra ukhra. Gitu. Ya. Jangan kita meninggalkan generasi yang lemah. Boleh. Ini konsep dalam Islam. Penek pintar aja dibadi. Aja dibadi. Allah, masya Allah. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi, sang ilmu. Ya, maka jadikan dirimu orang yang selalu mengambil manfaat, mengambil faedah dalam keseharian. Setiap hari selalu tambah ilmu, nambah ilmu. Ya. Wasbah fi bukhuril fawaidi, wasbah, dan berenanglah engkau, menyelamlah engkau fi bukhuril fawaidiin, dalam samudrai biro-biro faedah. Jekur. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Ya. Wasbah lan renango sapa sira, berenanglah, jegura sapa sira. Ya, fi bukhuril fawaidi, dalam lautan atau apa itu samudra pira-pira faedah. Ya, aja nanggung jegur. Balik jegur, berbahasa-bahasa. Nek golek ilmu aja dicampur-campur karo liyane. Ketika kamu menyatakan diri sebagai seorang yang mencari ilmu, aku saiki niat sekolah, ya wis sekolah tok ae jegur. Aja mikir liya-liyane. Kuliah. Carilah ilmu yang berkisaran tentang masa-masa kuliahmu. Ya. Itu boleh. Jangan berangan-angan pada saat kamu kuliah boleh ilmu itu pingin sing liya-liyane, mengerjakan sesuatu yang jauh dari faedah ilmu. Ya.
maka kamu nggak akan bisa berenang di bukhuril fawaid, tidak bisa. Kamu akan hanya sampai pada pinggir-pinggir pantai tok. Gak bisa berenang ke tengah-tengah, gak bisa. Gak bisa. Masya Allah. Artinya apa? Agar kau mendapatkan setiap hari tambahan-tambahan ilmu, maka seriuslah di dalam belajar. Sing teman. Boleh, ya. Malik. Sulup bisa. Ya. Dan situ kamu akan berkubang dengan kemanfaatan dan faedah-faedah yang banyak. Ya. Ternyata, banyak pengetahuan yang belum saya ketahui. Di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada, saya belum tahu semua. Kamu akan merasa kecil. Masya Allah. Ya. Sebodoh aku ini ternyata. Ternyata ada ilmu ini, ternyata ada ilmu itu, ternyata Masya Allah. Ngono deh. Dengan perasaan yang seperti itulah ketika kamu yang pasti akan kau dapatkan ketika kamu berkubang dalam lingkaran keilmuan yang sesungguhnya. Ya. Jadi tidak cepat puas. Jadi yang tadinya kamu baru sudah merasa puas, begitu kamu masuk ke dunia ilmu yang sebenarnya, kamu merasa kecil. Masya Allah. Gila. Kawan apa-apa nih ternyata saya. Ya, no. Boleh. Bodoh halnya ketika kamu masuk di toko peracangan, kamu akan hanya menemukan beras, gula, sama merica misalnya, uyah, garam. Tapi begitu kamu masuk pasar, kamu temukan semuanya. Ya, ternyata ada gula pun macam-macam gula, ada yang gula merah, gula rafinasi, gula cilik, ya, garam pun ada garam ini, ternyata banyak, jenis sayuran banyak, ini banyak. Ya udah. Nek awakmu nang omah tok, nang kamar tok, sing gak tahu ya. Boleh, ya. Ibaratnya seperti itu, ibaratnya ngono, ya, masuk sekalian, merbubleng, ya, totalitas, artinya apa? Setiap langkahmu ini niati golek ilmu, niatkan cari ilmu, dan nang pasar anggapan golek ilmu, nang kampus anggapan golek ilmu, nang lapangan anggapan golek ilmu, di medan dimanapun kamu berada, niati golek ilmu, maka kamu akan menemukan banyak pengetahuan. Niat orang golek ilmu. Bahkan ketika kamu muncak sekalipun, ya, munggah gunung, kalau katakan ilmu itu harus disampaikan oleh orang lisan ke lisan, tidak. Ternyata dengan kamu datang ke gunung, dengan pendengaranmu yang jeli, dengan penglihatanmu yang jeli, dengan cara membawa mencium kamu yang jeli, kamu akan melihat banyak pengetahuan. Masya Allah, ada pohon ini bentuknya, kalau pohonnya besar, daunnya kecil-kecil. Ada yang pohonnya, yang batangnya kecil, daunnya besar-besar. Ini rata-rata ada ciri. Nek woy nanti pohonnya gede, ini buahnya cilik, buahnya cilik. Ya, kalau yang pohonnya batangnya kecil, buahnya itu pasti ada menempel di tanah. Tuh, ada ciri-cirinya. Ini yang daunnya lebar biasa, yang ini ngerti gak? Ini mana tanaman obat, ini mana tanaman jamu, ini mana tanaman racun, ini tanaman makanan kambing. Nah, ini ngerti gak? Ya. Boleh. Ya, itu Masya Allah. Artinya ilmu itu tersebar dalam
kehidupan kita, ya, dan kita akan mendapatkannya selama kita membuka mata kita, membuka hati kita, ya, dengan niatan kita buka, kita jaringkan semuanya bahwa kita sesungguhnya ingin mencari ilmu. Oh, Masya Allah. Ya deh, kayak sinau, penting, ilmu itu penting, ya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi, ya. Jadilah kau jadi orang yang keseharian, yang setiap hari, orang yang selalu mencari tambahan ilmu, dan berenanglah engkau, menyelamlah engkau dalam samudra kefaedahan. Masya Allah. Tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi. Ya besok lanjut ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji afatayati watal alamin ya uhalal jud diwal karami Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa binal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.